Kita masih di kitab Minhajul Talibin. Sudah dapat Kang Zidan halaman 246. Kelewat kayaknya. Oke, ya itu dia. Coba diperbesar. Yang sebelah kirinya dihilangin. Ya, terus. Oke. Baca. Kata Imam Nawawi, fa idza ba'a fasamanu 'indahu min dhamani rahini hatta yaqbidahu al-murtahin. Mesti ya. Jelas ya? Ya Ustaz. Ya. Terakhir kita bahas bagaimana kalau seandainya barang gadainya itu ditaruh di orang yang adil, orang ketiga. Ya banyak kemungkinan, misal yang si murtahinnya sedang pergi, atau barang rohnya adalah budak perempuan, sementara khawatir fitnah dengan si murtahin, ya nggak? Kebayang nggak kasus-kasusnya? Iya Ustaz. Dalam kondisi seperti itu, barang rohannya alias marhun itu ditaruh di indah adil, di orang ketiga yang dia adil ya. Nah, andai kemudian penjualan barang gadai tersebut setelah tempo pembayaran utang sudah tiba, kemudian si rohin pengutang ini dia tidak bisa melunasi, otomatis barang gadai diapain? Dijual. Dijual. Nah, skenario-nya anggap yang menjual adalah orang adil tersebut. Ya kan? Nah, inilah berlaku di sini. Fa idza ba'a fathamanu 'indahu min dhamanir rahini hatta yaqbidahu al-murtahin. Kalau seandainya si pihak ketiga tersebut menjual, kemudian dia pegang duitnya, misal barang gadainya berupa mobil, anggap mobil Toyota Yaris harga 200 juta misalnya, dijual. Kemudian laku. 200 juta dipegang siapa ini sekarang? Yang adil itu. Nah, dipegang siapa sekarang? Orang ketiga tadi, ya, orang ketiga. Nah, apa status uang di tangan dia nih? Kalau kenapa-napa gimana? Siapa yang tanggung jawab? Apakah yang tanggung jawab murtahin? Ini yang pemberi hutang yang tadinya dia megang barangnya, atau harusnya dia yang menjual? Harusnya dia yang dia pegang barang, atau yang tanggung jawab adalah rohin karena barang milik dia dan dia yang tanggung jawab pertama harusnya menjual. Maka di sini dikatakan fasamanu indahu, maka duit dipegang di dia min domani rohin, tapi itu tanggungan siapa? Tanggung jawabnya rohin. Budi misalnya tadi berutang 200 juta kepada Joni, jangan pakai nama lah. A berhutang 200 juta kepada B. Oke, 200 juta. Barang gadainya berupa mobil Toyota Yaris. Harganya 200 juta juga. Tapi ketika jatuh tempo dan barang mobilnya mau dijual karena A tidak mampu melunasi utang, maka kemudian orang ketiga lah yang diamanahi oleh A untuk menjualkan. Anggap C. Oke. Kemudian C menjual dan laku. Berarti sekarang di C ada duit berapa? Berarti di C ada duit berapa sekarang? 200. 200 juta. Mobil dari mana mobil? Mobil di mana mobil? Udah dijual ya? Mobil udah dijual. Sekarang duitnya di C, itu tanggung jawab siapa duitnya kalau kenapa-napa? Apa tanggung jawab B? Ataukah tanggung jawab A? Jawabannya tanggung jawab A. Min domani rohini. Sampai kapan A bertanggung jawab atas uang tersebut yang di tangan C?
kata Imam An-Nawawi, hatta yaqbidahul murtahin. Sampai uangnya diserahkan kepada siapa uangnya? Diserahkan kepada Murtahin. siapa? Kepada B. murtahin. B. Kenapa ke murtahin? Kok duitnya dikasih ke murtahin? Kenapa? Karena dia yang punya utang, yang ngutangin Ustaz. Karena tujuan jual mobil adalah Biar agar uangnya dipakai melunasi utang A, dibayarkan ke B, kan begitu. Maka setelah laku maka ya sudah, uang diserahkan kepada B. Tapi selama uang masih di C sampai diserahkan pada B, tanggung jawab siapa uangnya? Kalau kenapa-napa? A. Tanggung jawab A. Bisa dipahami ya? Oke, bagus yang Zidan. Lanjut. Bisa dipahami ini poin ini oleh para hadirin sekalian? Ya. Silakan open Baik. mic ya kalau bisa jawab. Baik. Walau talifa samanuhu fi yadil adli. Tapi kalau uangnya hilang kenapa-napa, talif, rusak, kebakaran, kebanjiran, dicuri atau apapun ya. Anggap skenario jangan ngeri-ngeri ya. Dicuri lah, oke? Atau kebakaran gitu. Kebakaran. Hilang, dicuri. Tulis dicuri. Ya, uang dicuri. Talifa sama nuhu. Jadi uang tadi 200 juta di tangan C dicuri. Via diladil, di tangan orang yang adil tadi. Sumastuhiqal marhun. Kemudian ternyata apa? Barang rohannya diistihqaqkan oleh orang lain. Istihqaq ini ada yang mengaku barang tersebut masih punya dia. Barang tersebut masih punya dia. Berarti ini pihak D. Pihak berapa? Pihak apa namanya? D. Apa yang dikatakan D? C. Iya, kenapa? Itu mobil bukan punya A, tahu? Masa? Mobil masih punya saya. Kata D. Nah, ini namanya apa nih? Istihqaq. Apa namanya? Istihqaq. Ini ada yang mengklaim dan dia berhasil membuktikan ya. Dengan buktinya bahwa barang masih milik dia. Bukan milik si A. Nah, ini kan serba salah nih ini. Aduh, ternyata marhunnya bukan punya A, tapi punya D. Nah, gimana dong? Maka kata Imam Nawawi, fa insya'al sementara duitnya kemana duitnya? 200 jutanya mana? Nah, di mana 200 jutanya? Kan udah dibeli nih. Terus 200 juta dipegang oleh si C. Iya. Coba Kang Zidan bantu tulisin ya. Ternyata uang di C 200 juta hilang, dicuri. Tiba-tiba dia datang menuntut, itu mobil punya saya bukan punya A. Berarti mau nggak mau kan uangnya dibalikin dong. Tapi uangnya kan hilang. Oke? Kita sebut saja pembelinya ini mushtari E. Yang beli mobil siapa? E. Sekarang mobil di siapa berarti? Ada E-nya Ustaz. Iya, harus ada E. Mobil di E, ya nggak? E dapat dari mana mobilnya, Kang Zidan? Tadi gimana Ustaz ya? Ulang, ini. Coba fokus. Ya, sekali lagi, ulang. A minjem duit 200 juta dari B. A minjem duit 200 juta dari B. Oke? B bilang, saya mau ngutangin tapi ada jaminan nggak? Ada rohan nggak? Siap, ada. Mobil Toyota Yaris, berapa harganya? 200 juta. Jelas ya? Kemudian, jatuh tempo pembayaran utang 200 juta, ternyata A belum bisa bayar. Nggak bisa bayar 200 juta. Maka, kemudian, mau nggak mau mobilnya diapakan?
Sebagai barang kali mobilnya diapain mobilnya? Dijual. Dijual. Siapa yang jualin? C gitu ya. C. 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 Yang beli siapa? D. E. Oh Enggak, yang beli E. E. Yang beli E. Ini dia ngapain Ustaz? Ntar, D. Mengaku-ngaku, ntar. Oh, Oke, sekarang. Mobil di mana sekarang? udah dibeli ke E Ustaz. Gimana? Di E. Heeh. Tulis, mobil di E. Uang 200 jutanya uang mobil ada di mana sekarang? C. Di C. Harusnya sama C dikasih ke A. Ke B. ya Masih bebas, boleh ke A ke B, dulu, ke B. ntar baru ke B atau langsung ke B, boleh bebas Ke ya. B, ke B. Intinya pokoknya duitnya sekarang masih di mana? Di C. C. Ternyata uang di C hilang, kebakaran lah, kebakaran. Ya, kebakaran. Angus duitnya. Cash dia. Pakai apa uangnya, uang kertas. Kebakaran. Habis kebakaran C masih sedih. A juga kebingungan. Tiba-tiba apa? D ngeklaim. D datang. Ngapain D? Ngeklaim itu mobil gitu. Bilang itu mobil punya saya, sebenarnya bukan punya A. Dan dia berhasil membuktikan. Akhirnya ya gimana dong? Aduh, emang bener. Ngaku dia, salah. Sekarang pertanyaan saya, mobil di siapa sekarang? Di E. Mobil di E. Karena Iya di E. mobil di E. Berarti dia kalau mau nuntut mobilnya balik, siapa perginya? Di E gitu Ustaz. Ya ke E lah. Ke E dia. Tentu tanggung jawab A, barang sama A, dia pergi ke E. Ini mobil punya D sebenarnya, bukan punya saya. Kata A, ngaku dia salah. Wah, gimana kamu? Kira-kira E bakal bilang apa kira-kira? Ya nggak tahu apa-apa ya Ustaz, kan dia beli. Dia bakal bilang, ya udah, duitnya balikin. Bener nggak? Iya nggak? Iya Ustaz. Bakal bilang gitu dong. Ya udah, nih mobil ambil. Tapi duit saya 200 juta balikin. Bener nggak? Iya. Bisa difahami sampai sini? Semua yang Iya. lain bisa difahami nggak? Oke. Sekarang, duit 200 jutanya ada nggak di C? Kebakaran tadi Ustaz, hilang. Nggak ada kebakaran. Tali sama Jadi paham ya, masalahnya di mana? Paham sekarang? paham Ustaz. Bingung nggak? Bingung. Makanya kata Imam An-Nawawi, fa in sya'al mushtari roja 'alal adli. Kalau mushtari yang beli mobil tadi mau, dia boleh nagih ke al-adl tadi, orang adil tadi. Itu berarti dengan huruf tadi, siapa kembali ke siapa? C yang adil. Kembali ke nagih ke Ke C C. tadi yang adil. Iya, nagih, itu mushtari. Iya. Itu mushtari pembeli mobil. Nagih ke siapa? C. Ke C. Kata Imam Nawawi, fa in sya'al mushtari roja 'alal adli. Kalau mau, maka tagih ke C. Jelas ya? Jelas Ustaz. Wa in sya'a 'ala rohini. Kalau mau kembali ke siapa? Tagih ke siapa? 'Ala rohini. Siapa nih rohin? Siapa rohin? B. A. Tagih ke A. Kan A yang masalah awalnya A. Dia ngapain menggadaikan mobil punya orang? Dia ngaku-ngaku punya dia. Harusnya gade. Ya serba salah lah ini pokoknya nih. Ya, harusnya dia izin dulu atau gimana? Enggak. Nah, akhirnya nagih ke A. Jadi boleh nagih ke C, kemudian nagih ke A boleh. Dan ujung-ujungnya nanti pada akhirnya wal qararu alaihi, ya, putusan kembali ke dia, dan C pun setelah itu karena dia cuma diamanahi ya dan hilang tadi uangnya kebakaran, maka dilihat kebakarannya. Oke? Kalau kebakarannya karena keteledoran, C ya berarti tanggung jawab C. Tapi kalau bukan, umumnya kebakaran bukan karena keteledoran, maka berarti ya A yang harus tanggung jawab. Jelas ya? Allah misal. Imam Nawawi bawakan contoh yang rumit ini agar kasus-kasus yang lebih sederhana otomatis terpahami. Karena kalau yang rumit ini kita bisa paham, ya itu yang sederhana ya bisa dianalogikan dengan yang rumit ini. Bisa dipahami ya? Gimana para hadirin sekalian? Paham atau enggak? Insyaallah. Oke. Tolong fokus. Fokus. Lanjut.
Wa mu'natul marhu entar lo. Wala yabi'ul adlu illa bisamani mislihi halan min naqdi baladi. Dan adil, siapa adil tadi dalam kasus kita? C. C. C, tuh, kasih huruf aja biarin Kang Zidan, kasih huruf. C, tidak boleh menjual mobil Toyota Yaris tadi illa bisaman mislihi, kecuali dengan saman. Harga umumnya mobil seperti itu berapa? 200 juta. Berarti kalau dia jual 150 juta boleh nggak? Boleh nggak dia jual 150 juta? Normalnya 200 tuh harga pasarannya. Apa sih istilah HET apa? Apa harga OTR apa? Nah, dia jual 150 malah. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena dia dipercaya untuk menjualkan. Menjualkan berarti yang normal. Halan, harus cash, kontan. Boleh nggak dia bikin cicilan? 200 juta nyicil. Boleh nggak? Tidak. Nggak boleh. Halan. Minat di baladi dengan mata uang negerinya. Boleh nggak? Dia ada di Indonesia, dia jual pakai ringgit. Boleh nggak? Nggak boleh. 200 juta rupiah, dia transaksinya berapa kira-kira? 500 ribu ringgit. 500 ribu ringgit misalnya, enggak, 500 ringgit. 500 ringgit ya. 500 ringgit misalnya. Atau berapa coba dihitung? Kan ya 1 ringgit itu kira-kira 4.000 rupiah lah. 200 juta berarti 200 ribu bagi 4. 50 ribu ya. 50 ribu. 50 ribu ringgit. Dia jual 50 ribu ringgit. Boleh nggak? 50 ribu ringgit. Boleh nggak? Nggak boleh. Tak boleh. Meskipun kan senilai ya, nggak boleh. Senilai sekarang detik ini. Beberapa jam lagi, besok, nah kan siapa tahu. Atau susah nyari money changer, 50 ribu ringgit susah nyarinya, nuker di mana bingung. Misalnya contoh ya. Atau harus melalui dolar dulu, dan saya dolar lagi kacau, dan seterusnya banyak perkara. Sementara Adil ini C ini dia dipercaya untuk menjualkan barang dalam kondisi normal, menghasilkan uang sesegera mungkin agar uang dipakai untuk A, melunasi utang pada B, betul ya? Maka Imam Nawawi katakan wala yabi'ul adlu illa dengan 3 ketentuan. Illa bisamanil samani mislihi. Harus harga normal. Halan. Harus kontan, nggak boleh cicilan. Karena kalau cicil, waduh, sekarang 100 juta dulu, besok bulan depan 50 juta, bulan depan 50 juta. Ini buat bayar utang bro, bukan buat jualan biasa. Oke? Dan harus mata uangnya minak di baladi. Apakah bisa difahami di sini? Mana para hadirin sekalian? Bisa difahami sampai sini? Insyaallah. Oke. Kata Imam Nawawi, fa in zada raghibun qablan qida'il khiyari fal yafsaq wal yabi'hu. Kalau seandainya ini jual belinya dia dengan sistem lelang dan umumnya gade begitu. Umumnya gade dilelang. Umumnya gade dilelang. Dia bikin lelang ya. Ayo Toyota Yaris, siapa yang mau beli? Kemudian ada yang bilang saya beli 200 juta. Oke, nah ini lagi masih masa-masa apa ya, tawar menawar gitu, masih proses. Tiba-tiba ada yang bilang saya tawar 250 juta. Oke. Jelas sampai sini? Iya, jelas. Berarti itu zada roghibun, ada orang roghibun mau beli, zada dia tambahin lebih daripada harga tadi. 250 juta rupiah cash langsung. Maka kata Imam Nawawi, fal yafsakh wal yabi'hu, maka haruslah si C ini dia mengusahakan yang terbaik. Dia mengusahakan yang terbaik. Jangan ini 200 juta udah enggak apa-apa, udah ketutup utang, enggak gitu. Oke? Enggak gitu. Dia berjalan terbaik. Maka dia mesti langsung mengiyakan yang kedua, 250 juta. Di sini Imam Nawawi bilang fal yafsakh wal yabi'hu pakai waw ya. Jadi prosesnya jangan fasakh dulu baru menjual ke yang kedua, jangan gitu. Jangan batalin yang pertama terus jual kedua, jangan. Tapi langsung jual yang ke yang kedua. Dengan otomatis sudah langsung terfasahkan dari yang pertama. Jadi tadi kan dia baru tawar-menawar dengan yang pertama. Berapa yang pertama mau bayarnya? 200 juta. Datang masih di majelis tersebut, orang bilang saya bayar 250 juta. Jangan dia batalin dulu sama yang 200, terus baru transaksi sama yang 250. Jangan. Karena kalau urut begitu,
nanti dia batalin sampai 200 juta. Sebelum dia ke 250 juta, yang 250 juta nggak jadi gimana? Paham ya? Ah, nggak jadi ya. Ya, gawat dia ribet nanti. Aduh, ini gagal itu gagal. Jangan. Ini ibarat orang mau pindah kerja. Benar nggak Kang Zidan? Iya, Ustaz. Atau mau pindah kampus gitu ya. Untuk tunggu keterima dulu di situ yang kampus satu lagi atau kantor satu lagi baru dia ciao. Jangan di sini dia huruf nihai, di sana belum jelas. Di sini dia apa? Resign, di sana belum jelas. Jangan gitu. Sama di sini juga. Di sini juga dia pakai waw makanya falyafsahu wal yabi'. Maka dia batalin dan berarti sekaligus itu berarti membatalkan jual beli orang pertamanya dengan jual beli langsung dia okekan yang kedua. Karena dengan okekan yang kedua otomatis terfasahkan yang pertama. Dia iya saya iya nih yang 250 nih sah. Langsung yang 200 tadi itu transaksinya gagal. Ustadz, berarti ini al-bayu ala bai akhi dong, jual beli atas jual beli orang. Ya, kita udah bahas waktu itu Kang Zidan ya, bahwa hal tersebut terjadi dalam jual beli normal. Adapun dalam jual beli gadai, maka hal tersebut tidak mengapa. Dalam jual beli gadai, nggak apa-apa. Ya, udah mau deal nih, ada yang nawar lebih tinggi, nggak apa-apa. Jelas ya? Apakah bisa dipahami para hadirin sekalian? Oke. Kata Imam Nawawi lagi, wa mu'natul marhuni ala rohini. Dan biaya untuk menjaga keberlangsungan barang gadai itu tanggung jawabnya rohin. Tanggung jawab siapa? Rohin. Dan mu'nah di sini yang penting adalah mu'nah untuk menjaga agar barang gadai tetap ada, tetap berwujud, nggak mati misalnya. Contoh kalau barang gadainya kambing, apa yang harus dilakukan berarti? Apa mu'nahnya? Apa biaya yang harus dikeluarin? Barang gadainya kambing, berarti gimana biar kambingnya terus hidup? Rumput, Ustaz, makanan. Yang dikasih makanan. Rumput. Ya. Makanan keluar biaya nggak? Keluar, Ustaz. Keluar biaya. Siapa yang tanggung jawab tuh ngebiayain? Apakah murtahin atau karohin? Nah, apakah atau KB? Siapa? Kan kambingnya di siapa sekarang? Kambing posisinya di rumah siapa? Di rumah Murtain, Ustaz. Murtahin di rumah B. Tapi siapa yang tanggung jawab ngasih makan kambing? Siapa yang tanggung jawab? Biayanya biaya dari siapa? Dari siapa? Itu jelas di teks kelihatan itu baca aja. Wa mu'natul marhuni ala rohini. Dan mu'nah biaya menjaga keberlangsungan marhun. Itu marhun bukan B Kang Zidan. Marhun bukan B. Marhun itu barang gadai. Murtahin baru B. Oh iya, sorry. Ya, mungkin itu membingungkan tadi teman-teman sekalian. Kok pada nggak jawab, saya juga bingung. Mu'natul marhun misalnya berupa kambing. Kambing butuh dikasih makan kan. Siapa tanggung jawab ngasih makannya? Oke, kambing di rumah B, di rumah murtahin. Tapi kambing ini punya siapa? Punya A, punya rohin. Siapa yang tanggung jawab menjaga agar kambing tetap hidup? Siapa tanggung jawab? Rohin. Rohin tanggung jawab. Berarti rohin, misalnya setiap hari datang ke rumah murtahin, kemudian ngasih makan kambingnya. Contoh misalnya. Atau rohin transfer duit ke murtahin, ini duit buat beli makanan kambing dan sejenisnya. Oke? Bisa dipahami para hadirin sekalian? Iya, bisa, Ustaz. Baik. Ini kaidah ya. Dan berlaku pada selain kambing ya. Misalnya mobil. Mobil gimana biar mobil tetap sehat walafiat? Mobil. Misalnya angkat utangnya nih tempo jatuh selama setahun. Mobil setahun kalau didiemin aja nggak diapa-apain, kira-kira nanti pas tahun berikutnya sehat walafiat nggak? Gimana? Siapa yang pengalaman punya mobil? Mobil nih, didiemin aja di rumah B, di rumah murtahin. Setahun nggak diapa-apain, nggak disentuh. Setahun berikutnya sehat walafiat nggak dia? Mobilnya? Enggak, Enggak, Enggak ya, harus diapain dong? beli bensin. Buat apa bensin? Bensin buat apa bensin? Kalau penuh gimana? Panasin. Kadang kalau Dipanasin. Dipanasin. Panasin ngabisin bensin nggak panasin? Ya. Ya, berkurang lah sedikit. Sedikit lah. Pertanyaan saya, harus nggak dijalanin? Saya nggak tahu nih, ini nanya beneran, bukan fikih ya, nanya beneran. Mobilnya harus dijalanin nggak? Keliling komplek gitu.
setengah jam kali itu balik lagi ke parkiran, ke garasi. Nggak harus ya, cukup dipanasin aja ya. Oke. Nah, tapi biaya bensin ya pada akhirnya ada nih, apalagi 1 liter bensin lumayan, udah naik gitu kan harganya. Gitu. Siapa yang tanggung jawab tuh beliin bensinnya? Iya, yang punya mobil Rohin ya. Rohin. Rohin. Baik. Lanjut. Wa yujbaru 'alaiha li haqqil murtahini 'ala sahih. Dan Rohin dipaksa untuk melakukan itu. Untuk menjaga agar tetap dipenuhi haknya si murtahin. Jadi nggak boleh Rohin bilang, enggak, saya nggak mau ngasih makan kambing, bodo amat. Nanti siapa yang dirugikan kalau kambingnya mati? Siapa yang dirugikan? B. Siapa yang dirugikan kalau kambingnya mati? Murtahin. Iya, B. Murtahin rugi. Kenapa rugi dia? Kenapa murtahin rugi? Karena itu yang bakal nanti ganti utangnya. Iya, nanti itu utang saya gimana tuh? Misalnya mobil Toyota Yarisnya rusak, kambingnya mati, budaknya sakit, mati, meninggal dunia. Ais. Makanya demi menjaga haknya murtahin, maka dipaksa si Rohin untuk membiayain. Yujbaru 'alaiha. Artinya dipaksa nih, kalau dia nggak mau, hakim bertindak. Pakai polisi bisa. Datang polisi, ayo kamu harus apa? Harus ngasih makan, harus ngebiayain. Dan seterusnya. Oke. Lanjut. Wala yumna'u rahinu min maslahatil marhuni. Dan rohin tidak dilarang. Tidak dicegah melakukan kemaslahatan terhadap marhun. Ya. Misalnya rohin mau apa ini ya? Misalnya barang marhunnya adalah budak. Marhunnya apa misalnya? Budak, manusia kan dia. Rohin datang ke rumah murtahin, kemudian budaknya dipijitin. Boleh nggak? Boleh, Ustaz. Ini kan bukan mu'nah untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Budak kan, budak bisa hidup tanpa dipijit. Oh. Iya nggak? Tapi dia maslahah saja dipijitin. Boleh nggak? Iya, boleh, Ustaz. Boleh, tapi wajib nggak? Enggak. Nggak wajib. Yang wajib apa? Ya, wajib ngasih makan ya. Ngasih yang menjaga keberlangsungan hidup. Kebutuhan intinya, makanan. Atau kalau sakit diobatin saya. Oke. Tapi kalau pijit dong kagak. Nggak wajib mijitin. Mijitin nggak wajib. Atau dia datang diajarin les matematika. Gimana? Boleh nggak? Rohin datang ke rumah murtahin. Ketemu marhunnya budak. Sama Rohin diajarin matematika. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Diajak main bola. Boleh nggak? Boleh. 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 Pokoknya biar Rohinnya nggak bete. Biar marhunnya nggak bete. Karena dia setahun di rumah murtahin. Mungkin bete. Dia kangen sama Rohin. Boleh ngobrol, boleh nggak? Oh, boleh ngobrol. Dicontohin di sini. Kafasdin wa hijamatin. Seperti fasad. Apa fasad? Siapa di sini praktisi bekam nih? Ada salah satu variasi praktek pengobatan alternatif adalah al-fasdu ya. Dari darah dikeluarin. Wa hijamatin dan bekam. Oke, boleh kayak gitu. Tapi jangan yang memberikan mudarat ya. Yang memberikan mudarat. Kalau memberikan mudarat bahaya. Ya. Diajak melaut misalnya. Sementara ombak tinggi ya, bahaya, jangan. Nanti budaknya mati, meninggal dunia serba salah. Dan seterusnya. Atau main bola tadi juga, kalau misalnya main bolanya ngeri, main tarkam ya, tanding antar RT atau antar kampung yang dikhawatirkan cedera, ya jangan berarti. Tapi kalau yang maslahat, boleh ngajarin ngoding, ngajarin jahit biar nggak bete, nggak apa-apa. Wah, mufasid, bisa dipahami sampai sini ya? Gimana? Iya, bisa. Oke. Wa huwa amanatun fi yadil murtahini. Dan marhun, barang gadai, adalah amanah di tangan murtahin. Amanah artinya, kalau kenapa-napa tanpa keteledoran, maka murtahin nggak tanggung jawab. Kalau kenapa-napa tanpa keteledoran dari murtahin, maka murtahin nggak tanggung jawab. Itu namanya amanah. Oke? Baik. Berarti kalau kambingnya misalnya udah dikasih makan, udah ditaruh tempat yang benar, tapi ternyata sakit, meninggal atau mati, murtahin tanggung jawab nggak? Nggak tanggung jawab.
Selama nggak teledor nggak tanggung jawab. Ya kalau teledor baru. Kalau kambingnya disengin, mati ya baru tuh. Lanjut. Wala yasqutu bitalafi syai'un min daini. Pertanyaan. Apa kalau barang gadainya rusak atau hilang, talaf ya, itu kemudian utangnya juga gugur atau terkurangi? Itu pertanyaan. Paham ya pertanyaan ya? Misalnya tadi, barang gadai kambing. Kambingnya sakit, mati. Padahal nggak teledor, nggak ada keteledoran. Pertanyaan, apakah hutang masih ada? Apa Masih, hutang Ustaz. gugur? Sila, Masih ada. masih lah. Apa berkurang? Berkurang nggak? Enggak. Enggak. Atau mobil Toyota Yaris tadi. Toyota Yaris. Mobilnya apa? Ternyata kebakaran. Meledak. Rumahnya kebakaran. Utangnya masih ada nggak? Masih. Masih ada utangnya. Utangnya berkurang nggak? Enggak. Nggak berkurang. Jelas ya? Jasad. Wa hukmu fasilil uqudi hukmu sahihya fil dhaman. Dan kalau akadnya ada yang fasid, maka tetap urusan ganti-ganti rugi tetap berlaku. Ini kaidah sebenarnya, jadi kaidah fikih juga bisa ini, atau dobit istilahnya. Apalin nih? Wa hukmu fasilil uqudi hukmu sahihya fil dhaman. Hukmu fasilil uqudi hukmu sahihya fil dhaman. Jadi kalau Anda akad rohannya mengandung kefasidan, ketidaksahan. Oke. Terus barang gadainya sudah di tangan murtahin. Kemudian murtahin merusak, teledor dalam barang gadai tersebut. Padahal akad rohannya fasid. Tidak memenuhi syarat akad rohan. Tapi barang gadai sudah dirusak oleh murtahin. Pertanyaan saya, siapa tanggung jawab? Apakah ada tanggung jawab terhadap barang gadai yang rusak tersebut? Padahal akadnya fasid dari awal? Jawabannya iya. Meskipun akadnya fasid dari awal, tidak sah dari awal akad rohannya. Tapi karena kaidah fikih mengatakan hukmu fasidil uqudi hukmu sahihah fil dhaman, akad-akad yang fasid, akad-akad yang tidak sah dalam urusan doman, dalam urusan ada tidaknya doman, itu sama seperti akad-akad tersebut dalam kondisi sehat, sah, sahih, maka dia tetap ganti rugi. Tetap ganti rugi. Meskipun nggak bisa dia, kan akad rohannya dari awal fasid. Enggak, Anda ngerusak barang, sama aja. Anda ngerusak barang rohan, sama aja. Ada teledor, sama aja. Hukmu fasidil uqudi hukmu sahihah fil dhaman. Lanjut. Nah, ada yang penting saya tegaskan, dan ini mungkin sering disalahpahami. Saya jumpai banyak orang salah paham soal ini, adalah dia menyangka bahwa kalau barang gadai, misalnya tadi A utang 200 juta. Oke. Kepada B. Barang gadai berupa apa tadi? Apa barang gadainya tadi? Mobil. Mobil. Apa barang gadainya tadi? Kan jawab dong. Mobil Toyota Yaris. Toyota Yaris. Toyota Yaris. Yang senilai 200 juta. Banyak orang menyangka, kalau dia nggak belajar fikih, kadang suka nyangka begitu. Bahwa ketika A nggak bisa menyelesaikan utangnya, nggak bisa melunasi utangnya, maka mobil Toyota Yaris otomatis milik B. Kira-kira ada nggak yang menyangkal gitu? Ada nggak? Ada nggak yang nyangka gitu? Banyak. Banyak. Ya. Nah, itu bukan aturan rohan dalam Islam. Itu aturan rohan jahiliyah. Sekali lagi, itu aturan rohan jahiliyah. Kayak gitu. Rohan jahiliyah aturannya kalau nggak bisa lunas, barang milik murtahin. Otomatis jadi diambil murtahin. Nggak gitu. Atau aturan rohan dalam Islam, nggak bisa lunasin, maka barang diapain? Jual. Dijual. Duit. Hasil penjualannya baru jadi milik siapa? Dikasihkan ke murtahin. Itu pun dikasihkan ke murtahin ya senilai utangnya saja. Bisa difahami nih? Iya, bisa Ustaz. Karena kalau seandainya, tolong perhatikan, kalau seandainya mobil Toyota Yaris dalam akad rohan otomatis milik B, ya nggak? Seperti yang disangka orang, seperti dalam akad jahiliyah dalam rohan. Mungkin nggak terjadi utangnya 200 juta, ternyata harga mobil Toyota Yarisnya saat
momen pelunasan utang tersebut yang dia nggak bisa ngelunasin, udah naik jadi 300 juta. Mungkin nggak? Mungkin, Ustaz. Mungkin. Pun Mungkin kan? Kalau gitu yang terjadi berarti apa yang terjadi? Apa yang terjadi saudara-saudara? Apa yang terjadi? Rohin dirugikan. Nggak cuma itu, dan berarti utangnya mengandung apa? Riba ya. riba. Riba berarti. Atau kurang misalnya. Atau kurang. Turun harga jadi 150. Kalau memang udah akadnya dari awal, pokoknya saya nggak bisa lunasin mobil buat kamu. Ternyata mobil buat kamu saat waktu tersebut udah 150 juta harganya. Masalah nggak? Masalah. Masalah. Maka Islam itu menghadirkan solusi dan keadilan, bukan menghadirkan masalah. Karena itu akad rohan dalam Islam bukan akadnya berbunyi, kalau saya nggak bisa lunasin mobilnya buat kamu, nggak gitu. Tapi kalau saya nggak bisa lunasin, mobilnya dijual. Dan hasil penjualannya senilai utangnya buat kamu. Jelas ya? Ya, udah, Ustaz. Jelas kan nih? Bisa dipahami nggak? Insyaallah. Oke. Nah, malahan sampai pada titik kata Imam Nawawi, walau syarata kaunal marhuni mabi'an lahu indal hululi fasada. Fasada, dua-duanya fasid. Kalau seandainya murtahin bilang ke rohin, B bilang ke A, A, saya mau murtahin kamu 200 juta. Tapi gak ada kamu sini mobil Toyota Yaris ke saya. Dan kalau sudah tiba temponya, maka marhunnya nih mobil Toyota Yaris dijual ke saya. Saya langsung beli. Itu pun nggak boleh, dan kalau disyaratkan begitu tidak sah rohannya dan tidak sah juga jual beli. Bisa dipahami para hadirin sekalian. Apal ini? Kata Imam Nawawi gimana? Walau syarata kaunal marhuni mabi'an lahu indal hululi fasada. Kalau murtahin mensyaratkan atau mereka kedua pihak mensyaratkan sepakat atas syarat bahwa kalau sudah hulul, tiba waktu pembayaran utang, A nggak bisa lunasin, ya, maka apa? Atau mutlak itu tanpa keterangan itu, indal hulul, ketika sudah jatuh tempo langsung otomatis barang gadainya, marhunnya dijual ke B, ke murtahin, fasada, tidak sah dua-duanya. Tidak sah rohannya, akad rohannya batil dari awal, dan tidak sah jual belinya nanti. Bisa difahami para hadirin? Mungkin. Wa huwa qabla al-mahilli amanatun. Dan ini penegasan atas yang tadi, sebelum tiba waktu jatuh tempo, barang gadai adalah amanah. Artinya di tangan murtahin, dan murtahin tidak bisa dituntut kalau barang marhunnya kenapa-napa selama tidak teledor. Selama tidak teledor. Jangan digeser-geser Kang Zidan. Wa yusaddaqul murtahinu fi da'wat talafi biyaminih. Dan murtahin si B tadi, kalau dia mengklaim rusak barangnya, hilang mobilnya, kebakaran, dia dipercaya langsung tanpa perlu bawa bukti, cukup dengan bersumpah biyaminihi. Biyaminihi, oke. Wa yusaddaqul murtahinu fi da'wat talafi biyaminihi. Ini bagian dari konsekuensi dia amanah. Dia amanah artinya si B untuk mengklaim, bilang barangnya hilang, barangnya rusak, Kak, nggak boleh nuntut, mana buktinya, saya baru percaya kalau ada bukti. Nggak begitulah, kan amanah dari awal. Akadnya akad rohan itu amanah fiyadil murtahin. Maka B cukup bilang mobilnya hilang, selesai, langsung percaya. Kalau nggak percaya tinggal sumpah, bukan diminta bukti. Mobilnya kecurian, mobilnya kebakaran, apa gitu ya, cukup sumpah saja, nggak perlu mana buktinya. Saya nggak percaya kalau nggak bawa bukti, kayak gitu. Pun dibawa ke pengadilan sama, diketawain sama hakim kalau kayak gitu. Hakim akan bilang, Kak, dia cukup bersumpah saja. Itu konsekuensi dari konsep amanah begitu. Jelas ya? Sampai sini jelas nggak? Wa yusaddaqul murtahinu bi da'wat talafi biyamini. Jelas nggak? Jelas nggak teman-teman? Ulang. Baik. Ulang, Ustaz. Nggak apa-apa. Di kapsul lagi, Ustaz. Nah, tunggu keretanya lewat. A utang 200 juta tadi ke B. Minta gadainya berapa tadi? Mobil Toyota Yaris ditaruh. Toyota Yaris.
Kemudian B satu ketika telepon A. Kenapa? Mobilnya hilang. A harus percaya tuh. Iya, mobil hilang. Ya, nggak boleh. Mana? Buktinya mana hilang? Jangan-jangan kamu umpetin. Nggak boleh gitu. Harus percaya. Nggak boleh minta bukti. Paling mentok minta bersumpah. Beneran, coba kamu sumpah. Iya, sumpah mobilnya hilang. Harus percaya. Dan selesai perkara udah. Oke? Itu konsekuensi dari ini amanah. Atau B bilang mobilnya talaf ya, atau sayyarah atau talifah gitu, atau mutlafah. Dia bilang ya pokoknya rusak. Ya udah percaya. Nah, secara umum begitu, jelas ya. Jangan minta bukti. Karena dia udah aman, udah percaya. Kalau memang dia dari awal nggak percaya, nggak, ya jangan berakad rohan dengan orang itu. Akad rohan berarti akad mengandung kepercayaan di situ. Percaya bahwa ini orang aman, jagain mobilnya selama utang piutang masih berlangsung. Gimana? Bisa difahami sekarang? Bisa, Ustaz. Lanjut. Wala yusaddaqu fi raddi 'indal aktsarin. Tapi kebanyakan ulama, ini maksudnya Syafi'iyah dan ini yang mu'tamad, itu mengatakan dalam urusan rusak-rusakan, hilang-hilangan benar. Tapi dalam urusan mobil ini saya balikin ke kamu lagi, itu nggak bisa langsung dipercaya. Harus bawain bukti. Oke? Wala yusaddaqu fi raddi 'indal aktsarin. Urusan rad mengembalikan. Jadi B bilang ke A, mobilnya udah saya balikin ke rumah kamu. Mana? Nggak ada. Buktinya mana? Udah, kemarin. Mana buktinya? Itu harus bawa bukti tuh si B. Ya. Karena ini jelas-jelas ngembalikin barang kan. Ngembalikin. Ya. Ke si A. Itu di luar kompetensi sebenarnya. Tugas B kan ngejagain barang di situ, bukan. Kalau dia balikin berarti harus tanggung jawab dia. Udah bukan di luar akad amanah lain. Cari pahami para hadirin sekalian. Coba bisa. Wallahu misal. Begitu kan Sidan? Iya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Kita tutup dulu. Break sekitar 2 menit mungkin ya.